Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini saudara-saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau untuk mengundang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hadiratnya selalu memenuhi hati kita dan hidup kita. Dan itulah yang kita butuhkan saudara. Penuhi kami Tuhan.
seperti Daud mengatakan, 1000 hari di luar bait Tuhan itu terlebih penting ya Tuhan. 1 hari saja di dalam hadirat-Mu itu sangat berharga Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah aliran kekudusan-Mu itu Tuhan menyatu di dalam setiap kami. Karena anugerah-Mu yang besar itu selalu nyata bagi kami. Sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, semua karena kebajikan dan kemurahan kasih setia-Mu. Biarlah dalam ibadah ini kami bersukacita, ada suatu kelepasan dari Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam kedisiplinan Roh-Mu ya Tuhan, kami memuliakan, mengagungkan Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Sehingga ada sesuatu terjadi oleh karena Engkau bertakhta atas pujian kami. Haleluya. Kami percaya Engkau telah mengurapi, Engkau telah siapkan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dalam pengurapan-Mu Tuhan, di dalam pembukaan firman-Mu atas hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dan semua pelayan-pelayan musik, BL singer, haleluya, pendoa-pendoa, haleluya, pembaca Alkitab Tuhan, haleluya, yang membawa perjamuan kudus nanti juga Tuhan, haleluya. Biar semua pelayan LCD juga, semua wifi, semua fasilitas musik yang ada dalam kekudusan, dalam kendali-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga baik kami yang ada di tempat ibadah ini maupun mereka yang di rumah, yang masih mengikuti ibadah di rumah ya Tuhan, live streaming ini, benar-benar mereka merasakan juga kehadiran-Mu Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami setelah selesai ibadah, kami merasakan Tuhan ada satu keubahan, satu kekuatan daripada-Mu untuk kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan kemenangan, kelepasan, haleluya, terus menjadi bagian kami. Oleh sebab itu segala kekuatan roh jahat dalam jenis apapun yang akan mengganggu atau mengambil ya Tuhan berkat-berkat yang Kau siapkan bagi kami, kami mau tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam ibadah ini dan dalam perjamuan kudus sebentar, kami layak oleh kekuatan darah ketebusan Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya. Biarlah terus kasih persaudaraan ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Dan biarlah dalam hati kita dan hidup kita, kita mau terus menghadirkan suasana hadirat Tuhan. Sebab apa saudara, ketika kita menghadirkan Dia dalam hidup kita, maka kita sedang menghadirkan sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan terus kuat menghadapi hidup ini. Amin. Tuhan, yang Kau satu-satunya Tuhan yang kami perlukan dan yang kami miliki. Hanya
Kita percaya kita mau terus mengandalkan kekuatannya, amin. Kita tidak akan lagi mengandalkan kekuatan kita, amin saudara. Sebab itu ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia bukan hanya sumber berkat, tapi Dia sumber segala-galanya. Dan ketika kita mengandalkan Dia, hidup kita tidak akan sama lagi.
akan sama lagi dengan saudara. Sebab Dia yang berkuasa atas hidup kita. Bukan diri kita lagi, bukan ego kita lagi, bukan siapapun, tetapi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan ketika Tuhan berkuasa atas hidup kita, kita harusnya menyadari bahwa hanya kasih-Nya yang kita perlukan, hanya tangan-Nya yang kita andalkan. Sebab itu, lagu selanjutnya ini adalah sebuah pertanyaan, di manakah Tuhan harus kami mencari. Itu bukan pertanyaan kita kepada Tuhan ataupun kepada orang lain, tetapi pertanyaan kita kepada diri sendiri, agar kita menyadarkan bahwa tidak ada satupun yang bisa kita andalkan, tidak ada satupun yang bisa kita cari, tidak ada satupun kecuali tangan Tuhan. Dan bila kita menyatakan ini, kami perlu kasih-Mu Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu. Kami tahu kami tidak bisa jalan sendiri tanpa-Mu, tanpa kasih-Mu Bapa. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami harapkan jalan sendiri. Kami jalan
kami perlu Kau. Saya undang dengan kasih Kristus, Ibu Nia masuk ke dalam kami. Kami bukan sesuatu. Ibu Nia masuk ke dalam kami. Tidak dapat jalan sendiri tanpa kasih-Mu, tanpa firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami Yesus. Karena itu Tuhan, saat pagi hari yang indah ini, berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Kami siap menerima firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu Tuhan, yang sebentar menyampaikan sabda-Mu. Engkau pakai lebih hari lebih heran, menjadi kekuatan bagi kami juga di setiap perkataan firman-Mu lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami siap menerima dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Anugerah Tuhan buat semua kita yang hadir sekarang ini dan juga yang ikut live streaming bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang onsite di Pegadaian ini. Puji nama Tuhan, kita terus berdoa supaya keadaan akan terus normal saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan membaca dalam Alkitab kita dalam 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. Saya menunggu untuk semua kita bisa membuka beberapa ayat yang akan kita baca pagi hari ini bersama juga dengan semua jemaat yang ikut live streaming. Haleluya. 1 Samuel 23 ayat 26 sampai dengan 28. Saya akan baca ayat 26. Saudara, ayat 27 bersama dengan yang ikut live streaming juga baca, karena berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, lebih-lebih melakukan firman Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika orang semua datang kepada Saul dengan pesan, segera mundur, sebab orang Filistin telah menyentuh negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya, puji Tuhan saudara. Di tengah-tengah terpepetnya Daud, di tengah-tengah terkepungnya Daud oleh karena Saul, maka Daud sudah sedikit yang mungkin hitungannya menit akan ditangkap, dan Daud tidak mau menyerang Saul saudara. Berarti bisa dikatakan Daud akan mati kalau Saul membunuh Daud. Sedangkan di pihak Saul, Saul ini ingin membunuh Daud. Berulang-ulang kali dapat kesempatan dia bunuh, tapi Daud mengelak. Dan terus dikejar-kejar Daud ini. Saudara ya, Saul dan Daud ini adalah orang-orang Israel. Boleh dikatakan sekarang adalah orang-orang Kristen, saudara seiman. Kedua-duanya adalah pemimpin. Kedua-duanya juga diurapi oleh Samuel. Wah, bingung memang ya. Tetapi saudara, memang pada saat Daud diurapi oleh Tuhan, oleh karena Tuhan telah menolak Saul.
Tapi hal itu tidak diketahui oleh banyak orang, cuma Samuel dan Saul saja yang tahu. Dan kemudian Daud diurapi oleh Samuel sebagai raja menggantikan Saul di usia yang masih sangat muda, sekitar usia 16 tahun. Samuel juga yang urapi, saudara ya. Itu pun diketahui hanya kalangan dari keluarga Daud yang berasal dari suku Yehuda. Isai adalah ayah Daud. Isai berasal dari suku Yehuda. Jauh berbeda memang dengan Saul. Saul orang kaya, dia dari suku Benyamin. Sedangkan Isai ya sederhanalah, nggak begitu terpandang, saudara. Bethlehem itu kota kecil tempat Daud tinggal. Nah, saudara, peristiwa yang terjadi di sini, di mana kedua pemimpin mereka memakai nama Tuhan juga. Saat Saul mendapati Daud seperti terjebak, dia berkata, "Wah, Allah telah menyerahkan Daud kepadaku." Nah, saudara ya, untuk aku bunuh karena dia salah mengambil posisi. Dia masuk ke Kehila di tempat yang berpalang dan berpintu, jadi terkurung begitu, mudah dikepung. Itu pihak Saul. Allah menyerahkan Daud kepadaku. Jadi kedua-duanya memakai nama Tuhan. Terjadi sebuah persaingan di pihak Daud. Daud kalau melawan bangsa kafir manapun, mau Amalek, mau Filistin, mau Moab, mau kerajaan apa, dengan 600 pengikutnya yang setia, tidak pernah takut, saudara. Dia maju kemana saja dan dia menang. Lalu kalau berhadapan dengan Saul bagaimana? Apa kemungkinan Daud kalah begitu? Makanya dia takut. Kira-kira kalah nggak? Enggak. Pertama, Daud ini pengen damai, saudara ya. Di pihak Daud, pemimpin yang pengen damai, orang yang suka damai, biarpun dibenci, biarpun terus dikejar-kejar, pihak Daud mau damai. Ya, dalam dunia ini memang ada saja begitu. Entah kita sudah berbuat baik, ada aja yang gak suka. Apalagi kalau kita tidak berbuat baik. Berbuat baik ada saja yang gak suka. Seboleh-bolehnya kita berusaha untuk baik di mata orang, tapi ada saja yang tidak suka. Saudara dengar baik. Nah, di dalam dunia juga begini, saudara. Ini namanya cari dukungan. Ya, khususnya Daud. Karena memang Daud ini orang yang luar biasa. Dia selalu bertanya sama Tuhan. Boleh dikatakan selalu mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan pengalamannya, pengalaman perangnya yang selalu menang. Tidak mengandalkan kekuatannya yang begitu hebat dan prajurit-prajuritnya. Ada triwira yang begitu hebat. Daud pernah mengalahkan Goliat. Tidak mengandalkan kekuatan dan strategi perangnya yang begitu jitu. Saul berkata bahwa Daud ini cerdik. Tidak mengandalkan kelihayannya, kecerdikannya dalam perang. Dia selalu bertanya sama Tuhan. Ini sikap Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, saudara ya, memang Tuhan mendukung Daud. Ya, Daud ini setelah mengapa kita akan melihat ada peristiwa kenapa kok bisa terjadi permusuhan. Ini sebetulnya antara Daud sama Saul pernah bersama-sama, saudara. Jadi kalau bersama-sama mereka sehati sepakat tidak ada permusuhan, Israel kuat banget. Kuat banget. Ini akan memajukan Israel, mungkin lebih maju ke depan daripada bangsa-bangsa lain. Karena Daud dan Saul sama-sama pemimpinnya, dipakai sama Tuhan. Ya kalau Saul lengser gitu ya, ganti sama Daud, no problem. Sekarang sudah dipilih sama Tuhan. Jadi sebenarnya semua sudah dirancang sama Tuhan. Tetapi kok bermusuh ya? Awalnya pernah mereka bersahati, bekerja sama, berpartner. Saudara ya, sampai sebuah peristiwa terjadi, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9.
1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Yuk dibaca. 1 Samuel 18. Saul benci pada Daud, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Iya, sebenarnya ini perempuan tidak ada maksud apapun, tidak akan membuat jurang pemisah antara Saul dengan Daud. Ini ungkapan hati, ini cetusan hati, tapi diresponnya berbeda, baik Daud maupun Saul. Mungkin kalau Daud no problem, saudara ya. Yuk. Dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerimis. Sebenarnya ini semua sungguh bersukacita, saudara. Perempuan-perempuan ini menari-nari karena ada sukacita yang besar oleh karena mereka menang. Wajar dong. Terus Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balas. lalu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Terus Tetapi Daud berlaksa-laksa. Gara-gara ini Saul beribu-ribu, Daud berlaksa. Berlaksa artinya 10.000, puluhan ribu. Terus Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Terus Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. iya, saudara ya. Hanya karena sebuah pujian. Ya, kadang-kadang saya juga berhati-hati. Ini sama seperti perempuan ini, bukan ada motivasi lain. Tidak memuji Daud lebih daripada Saul, tidak sama sekali. Kadang-kadang kita tulus memuji seseorang, tetapi direspon sama orang lain beda. Kaget loh. Tapi sebenarnya siapa? Siapa di sini, saudara? Ini adalah hal-hal yang tidak baik yang ada pada Saul, karena hatinya ada yang nggak baik. Kalau hatinya baik, tidak mungkin dia memiliki dengki, dendam, bermusuh, nggak mungkin, saudara. Karena pujian ini wajar disampaikan. Ini wajar disampaikan. Betul, memang Daud waktu itu jadi jenderalnya Saul. Kan raja masih sama Saul juga. Justru kalau Daud telah memenangkan peperangan berlaksa-laksa, harus berbesar hati. Toh di bawah saya dia. Betul kan? Tapi beda. Sampai akhirnya muncullah Saul mendengki Daud. Nah, setelah beberapa kemudian, saya tidak tahu berapa tahun kemudian, ini setelah Daud sebenarnya sudah diurapi sebagai raja. Dia kalahkan Goliat, lalu dia bekerja sama dengan Saul. Sedangkan diurapi sebagai raja, saya tidak tahu nih. Apakah kemudian tersebar kemana-mana? Saya tidak tahu. Saling cerita, saya tidak tahu. Alkitab tidak pernah memberitahu. Tapi yang pasti pada saat Daud masuk dalam istana Saul, yang awalnya Saul senang dengan Daud, tiba-tiba kesenangannya menjadi sebuah kebencian begitu hebat. Itu manusia. Terjadi perubahan dalam diri manusia. Daud sebagai seorang yang diurapi sebagai raja perlu dukungan, saudara. Saul didukung oleh seluruh rakyat. Nah, Daud ini, saudara, pada saat dikejar-kejar Saul, dia selalu lari ke kalangan Yehuda, ke negeri Yehuda. Ada yang namanya Kehila, ada yang namanya Padang Gurun Zif. Itu semua daerah Yehuda. Kenapa? Karena Yehuda itu satu suku sama Daud. Betul ya? Karena Daud itu dari suku Yehuda. Kalau dia ke tempat lain mungkin dibunuh dia. Sedangkan hampir seluruh suku mendukung Saul. Saul punya power yang begitu hebat. Daud ini kecil, cuma diikuti 600 orang. Dan itu sebabnya dia bersembunyi di kalangan suku Yehuda. Ya, dia nggak pernah ke tempat lain, bisa mati dia. Kalau ini punya pemikiran lah. Kalau bisa dikatakan kalau orang Batak satu marga. Ya kan, sama-sama marga Yehuda.
Ya boleh dikatakan bisalah satu suku. Kalau orang Manado bilang sekawan Nua, ya kan. Kalau orang Chinese bilang satu se, cuma untuk daerah Indonesia, aduh udah nggak berlaku lagi loh, mau satu se, mau satu tan, mau apa, mau setan, mau apa. Waduh ini kan. Ya ini zaman sekarang saudara ya. Tapi kalau untuk mungkin orang Sumatera ada kumpulan yang kuat sekali. Orang Manado juga ada kumpulan yang kuat sekali. Satu marga, saudara ya. Dan zaman itu memang kesukuannya kuat juga. Daud seperti mencari perlindungan kepada suku Yehuda. Ini pemikiran ya. Daud memang didukung sama Tuhan, tapi dia butuh dukungan juga rakyat, manusia. Ya, hidup kita wajar ya, wajar loh. Makanya kalau nanti kita lihat saudara, ini pengalaman ya. Sisi lain kita kuat sama firman. Sisi jasmani kita kok kenyataannya gini ya. Kadang-kadang kita suka ngeluh loh, betul saudara ya. Tapi kita kuat sama firman. Kita dengar firman Tuhan, firman hikmat, wah kita kuat. Tapi begitu menghadapi pencobaan, problem dan masalah, kok gini ya. Mulailah hati kita ngomel, ngeluh. Lebih banyak ngeluh gitu. Ini Daud ngalamin, Daud ngalamin. Nah, kita lihat ya. Bagaimana dia ini saudara, dia itu selalu ke Kehila. Nah kita baca bagaimana di dalam 1 Samuel 23 tadi kita lihat ya. Ini dia butuh dukungan. Udah didukung sama Tuhan, tapi nggak cukup. Ya manusia wajar ya. Ayo bro, banyak berdoa bro, saya bantu doa. Iya bantu doa, puji Tuhan, terima kasih. Tapi jujur nih, jujur. Masih hidupnya realnya begini. Kadang-kadang kita ngedrop down lagi rohani kita. Wajar loh, wajar. Daud ngalami. Dia didukung sama Tuhan, tapi dia perlu dukungan manusia juga. Dia perlu dukungan manusia. Dia jadi raja tapi nggak ada yang dukung. Cuma 600 orang. Lo mau jadi raja kayak apa ini? Konyol ini, raja konyol namanya. Dia udah jadi raja tapi nggak ada yang dukung, saudara. Nah itu sebabnya dalam pemikiran Daud, ya kita baca 1 Samuel 23 ayat 1. Kita perhatikan Tuhan mendukung dalam hal ini. Dalam hal ini Tuhan mendukung. Yuk dibaca, perhatikan nih. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila. Kota Kehila ini adalah daerah suku Yehuda. Jadi Daud itu gak kemana-mana, dia di suku Yehuda saja. Yaitu tadi pemikiran manusianya, satu suku pasti dukung saya. Dan kemudian Kehila ini bagaimana? Terus. Dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Kehila diserang oleh orang Filistin, dijarah tempat-tempat pengirikan. Waduh, dirampas harta dari Kehila ini, kota-kota Kehila. Terus. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini dia Daud mengandalkan Tuhan. Daud selalu menang dalam peperangan. Berhadapan orang Filistin kecil aduh. Tetapi waktu dia ingin berperang, dia tanya sama Tuhan. Saudara, kita mengandalkan Tuhan, tapi kita nggak pernah tanya sama Tuhan. Bertanya sama Tuhan sampai nunggu jawaban. Nah itu yang benar, itu yang mengandalkan Tuhan. Tanya tapi nyelonong aja kita maunya sendiri. Oh, ini lucu sekali ya anak-anak Tuhan. Saya udah tanya sama Tuhan, tapi nyelonong kita maunya sendiri. Lakukan maunya sendiri. Nanti masalah problem nangis. Daud ini nanya sama Tuhan terus, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Bukan kali pertama Daud mengalahkan Filistin, berulang-ulang kali dan menang selalu. Tetap tanya sama Tuhan. Amin saudara. Ini namanya mengandalkan Tuhan. Tunggu jawaban. Terus jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah. Kalahkanlah orang Filistin itu. Dan selamatkan Kehila. Ya, jadi Daud udah semangat nih. Nggak tahunya bawahannya ada bantahan, ada pertimbangan. Yuk dibaca. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya,
Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Kita dalam ketakutan loh. Kenapa kita ke Yehuda? Karena kamu sebagai pemimpin dari suku Yehuda, kita ada di Yehuda. Itu pun dalam ketakutan, dikejar-kejar Saul. Terus. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, Ya. melawan barisan perang orang. Apalagi kalau kita melawan barisan perang Filistin. Bagaimana nih, kita lagi ketakutan, lagi dikejar-kejar. Dari pertimbangan yang ini artinya nggak didukung Daud. Ayo kita ke Kehila. Orang-orangnya nggak bilang gini, ayo maju, ayo serentak maju, kita maju. Enggak, Daud, kita lagi ketakutan. Ya, lihat ya, lihat cara Daud. Ini adalah contoh, saudara ya. Bagaimana kita merespon firman di tengah-tengah kenyataan tidak ada yang mendukung. Firmannya jelas. Suaranya jelas, maju begitu, tapi tidak didukung. Daud tanya lagi sama Tuhan. Nah, gara-gara pertimbangan ini Daud tanya lagi sama Tuhan. Yuk. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Kedua kali dia bertanya terus. Maka Tuhan menjawab dia. Ya. Firman-Nya. Bersiaplah. Pergilah ke Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Iya. Jadi Daud mau pilih mana? Real yang dilihat. Orang-orangnya bilang, ini apa yang dilihat? Realnya, kenyataannya. Kita dalam ketakutan. Lalu kita mau menyelamatkan Kehila. Itu barisan perang Filistin. Kita harus berhadapan dengan barisan perang, tentara perang. Kita dalam ketakutan. Realnya, nyatanya begitu. Firman, apa yang didengar? Perhatikan ya. Anak-anak Tuhan perjalanan hidup kita itu berdasarkan apa? Apa yang dilihat, realnya, atau apa yang didengar? Dengar itu firman ya. Jadi bukan dengar hasutan orang ya, salah. Ini dengar firman. Ini kontradiksi saudara. Keberadaannya sungguh bertolak belakang. Daud ini terbiasa sebagai domba Tuhan. Makanya Mazmur 23 mengatakan gini ya, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dibaringkannya aku di rumput. Dibawa aku di air yang tenang. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab tongkat dan gadamu menyertai aku. Daud itu mengungkapkan Mazmur 23 itu bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman hidup. Nah, saudara punya pengalaman hidup nggak dengan Tuhan? Keadaan Daud terbiasa dengan penggembalaan dari Tuhan. Domba itu andalannya pendengaran, bukan mata. Baik, kita baca. Ini berulang kali dibaca, tidak mengapa. Yohanes 10 kita lihat. Ya, ayat 3 sampai 5. Tidak apa-apa. Kristen itu harus belajar sebagai domba Tuhan. Dalam penggembalaan kita bukan cuma sekedar kita setia beribadah saja, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari setelah kita mendengar firman, maka firman ini menjadi kenyataan hidup kita, menjadi praktek hidup kita. Kita berjalan dengan apa yang didengar. Firman Tuhan maksudnya. Yuk. Yohanes 10 ayat 3. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengar. Dan domba-domba itu mengandalkan pendengaran, mendengarkan suara gembala. Terus. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntut. Oh, gembala kita adalah Tuhan Yesus. Dan dia tahu saudara. Saudara akan dipanggil oleh Tuhan masing-masing menurut namanya. Itu artinya wujud perhatian Tuhan setiap pribadi. Setiap pribadi. Memang kita kawanan domba ini. Contohlah di pagi ini aja saudara ada kelompok. Saya saja sebagai gembala manusia memperhatikan satu-satu gak bisa. Gak bisa memperhatikan satu-satu, gak bisa saya. Dari A sampai Z lalu saya perhatikan makanannya, lalu kemudian apa yang dimakan, apa yang diminum, nggak bisa. Tiap-tiap hari nggak bisa saya perhatikan sedemikian rupa. Satu-satu ya, tidak bisa.
Betul nggak saudara? Saya perhatikan paling umum, saya perhatikan paling secara global, secara umum. Tapi Tuhan, Dia mengenal namamu masing-masing. Itu perhatian yang sungguh luar biasa, perhatian yang khusus dari Tuhan. Dari menit ke menit Tuhan bisa perhatikan saudara, dan Tuhan mau perhatikan saudara sebagai gembala domba. Dan dia memanggil nama kita, menuntun keluar, menemukan padang rumput. Ya, terus. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Jika semua domba dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Bisa dikatakan pasang badan buat domba-domba. Karena ayat berkata, aku adalah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba. Itu Tuhan pasang badan buat saudara dan saya sebagai domba ya. Nah, domba ini saudara adalah mengandalkannya pendengaran. Terus, dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba-domba itu mengikuti gembala. Kenapa? Karena mereka mengenal suara. Karena mereka mengenal suaranya. Berulang-ulang kali mengenal suaranya ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Mengapa? Malah mereka lari daripadanya. Mengapa? Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Karena orang asing suaranya tidak dikenal. Jadi domba itu mengandalkan pendengaran, bukan apa yang dilihat. Jujur, realnya dalam hidup. Kadang-kadang ada yang sharing sama saya, Pak Pendeta, sudah mulai Tuhan tolong. Besoknya ambruk lagi. Saya juga punya pengalaman gitu. Kelihatannya ditolong nih, besoknya enggak. Ada secercah harapan, besoknya enggak. Kayak Daud nih, kelihatannya waktu berhadapan dengan kehilangan menang. Pertolongan. Nanti saya akan ajak segera untuk bagaimana cara berpikir Daud. Ya, Daud juga ngalamin ya. Kita juga ngalamin. Ini hal-hal yang wajar lahiriah dan lumrah. Saudara, tetapi ini awal Daud itu terbiasa. Biarpun berhadapan dengan dibantah, tidak didukung oleh pengikut-pengikutnya. Ini setia banget pengikutnya. Kenapa? Pengikutnya melihat apa yang nyata. Kita di Yehuda udah ketakutan sama Saul. Kita bersembunyi di kalangan sukumu, karena pengikutnya tidak semua berasal suku Yehuda. Bahkan ada orang-orang kafir yang kemudian percaya kepada Tuhan jadi pengikut Daud. Saudara, tetapi itu pengikutnya setia. Tetapi realnya, kenyataannya begini loh pimpinan, kenyataannya begini. Nah, Daud mau pilih mana? Firman atau apa yang dilihat? Pendengarannya atau apa yang dilihat? Betul yang dilihat, Daud tidak sangkal. Sampai Daud bertanya 2 kali. Tapi Tuhan bilang, pergi, kalahkan Filistin, selamatkan Kehila. Daud lakukan perintah. Puji Tuhannya didukung oleh 600 orang yang tadinya bantah. Tapi kata Daud bilang, firman Tuhan berkata pergi, serentak semuanya ikut. Tidak ada bantahan lagi. Memang ini setia banget. 600 orang setia banget. Puji Tuhan. Saudara, karena Daud terbiasa dalam pengembalaan. Yang diandalkan itu adalah pendengarannya. Sudahkah semakin tajam pendengaran kita kepada Tuhan, suara Tuhan? Semakin peka. Ini haruslah saudara dalam pengembalaan selama hidupmu sebagai orang Kristen, bukan semakin lama semakin tumpul pendengaran kita, semakin tajam harusnya. Tuntunan Tuhan dalam firman itu semakin tajam, semakin kita peka, semakin kita cepat merespon daripada waktu-waktu yang lalu. Harusnya begitu. Oke. Paulus juga berkata begini. 2 Korintus 5 ayat 7. Ada 2 poin saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus berkata, dalam perjalanan hidup, kita berjalan dalam hidup ini, memang jujur, ada realnya yang kita hadapi, ada kenyataannya yang kita hadapi. Nah, kita dipimpinnya sama apa nih? Pendengaran kita atau apa yang kita lihat? Yuk. 2 Korintus 5 ayat 7.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Paulus berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Terus. Bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Nah ini perhatikan. Karena percaya. Saudara disebutnya orang percaya. Amin saudara. Amin saudara. Percaya itulah yang bisa mendatangkan mukjizat. Percaya itulah yang bisa menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Justru orang Kristen akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Kenapa kita disebut orang Kristen? Pengikut Kristus. Tuhannya aja-ajaib, pemimpinnya aja-ajaib. Dia lakukan perbuatan ajaib. Tidak pernah dalam hidupnya satu hari pun tidak melakukan perbuatan ajaib. Tidak pernah. Tiap-tiap hari. Dan dia suka cita melakukan perbuatan ajaib. Hidup ini penuh masalah memang. Tuhan berhadapan dengan masalah. Bukan masalahnya, tapi masalah orang-orang. Dia lakukan ajaib. Ajaib. Perbuatan ajaib. Dia suka cita sekali. Dia beri contoh. Dia kasih contoh kepada murid-muridnya. Hayo percaya. Hayo beriman. Alami mukjizat. Sampai ada satu statement dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Wow, wow. Seringnya kita berkata gini kan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita baca deh, supaya ini statement dari Tuhan. Dari Tuhan statement yang disampaikan secara langsung. Haleluya, haleluya. Wow, ini menjadi kenyataan, biar menjadi kenyataan buat kita. Markus 9 ayat 23. Yuk dibaca cepat. Perhatikan nih, haleluya di sini ya. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Terus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang Tuh, percaya. Tuhan sendiri yang ngomong ini. Tuhan sendiri yang memberikan sebuah kebenaran. Kalau saudara percaya, tidak ada yang mustahil. Dan hidup kita oleh karena percaya, bukan karena melihat. Inilah definisi iman. Perhatikan ya, didengar. Jadi di dalam Roma, ya ini berulang kali saya ungkapkan. Jadi saya nggak ungkapkan ayatnya lah. Saudara tahu, iman itu timbul karena mendengar firman. Makanya pendengaran ini loh. Tiap-tiap minggu kita mendengar firman. Itu sebabnya perlu perhatian khusus kepada firman. Jangan wirawiri matanya. Betul-betul serius dengan firman. Ini melatih pendengaran kita akan suara Tuhan. Dimana kalau kita mendengar akan termotivasi, terbangun iman kita, saudara. Iman itulah yang mengerjakan hal yang ajaib. Buat apa kita beribadah hari Minggu? Buat apa kita mendengar khotbah-khotbah? Tapi kita tidak memperhatikan dengan baik-baik. Saudara perhatikan, Ibrani 11. Ini kita sudah tahu ayatnya. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Didengar. Tadi kan kita berdasarkan apa yang didengar, bukan apa yang dilihat. Tapi nanti menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah hal yang terlihat, menjadi sebuah yang real. Bukan cuma didengar sebagai teori, tapi menjadi kenyataan. Itu iman namanya. Yuk dibaca. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yang kita harapkan. Kita mengharapkan. Dan iman itu dasarnya dari harapan kita. Aku harap kesembuhan, butuh iman. Kita harus punya iman. Terus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita Iya, awalnya kita tidak lihat. Iman itu terjadi karena mendengar firman. Kita mendengar firman timbul iman. Dari iman ini adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Kesembuhan, pertolongan Tuhan, pemberesan masalah. Kita mengharap. Dasarnya iman, punya iman. Iman itu percaya kepada Yesus. Dia bisa menyembuhkan. Apalagi ayat berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Aku percaya. Percaya itu tidak melihat apa yang kita lihat. Aku percaya. Kenyataannya gubrak misalnya.
realnya kok nggak gitu ya? Tetap percaya. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Sampai nanti iman itu menjadi bukti. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Menjadi bukti keajaiban. Nah itu. Dan itu kita harus latih. Terus hari-hari kita. Kita latih terus. Semakin lama kita semakin mahir menggunakan iman itu, saudara. Dan kita adalah orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Daud terbiasa. Selamatkan Kehila. Berangkat. Selamatkan. Menang gak Daud? Menang. Wow. Tuhan mendukung Daud. Saudara ya. Jadi memang ini sekarang kita lihat hidup kita, saudara ya. Dalam kehidupan yang lalu kita pernah menang. Kita bergumul dan kita berhasil. Amin, saudara. Tapi memang hidup itu, masalah itu tidak selesai pada hari itu saja. Hari kemudian ada masalah nggak? Ada. Selama di dunia ini kita punya masalah? Ya. Nanti masalah dengan hubungan suami istri, masalah biaya hidup, masalah tiba-tiba berkatnya macet, masalah kita nggak taunya ketipu, masalah adanya musibah bencana yang kita tidak pikirkan terjadi, perlu biaya. Masalah-masalah dalam hidup di dunia ini selalu ada. Nanti kalau nggak ada masalah, itu di sorga. Ada yang mau ke sorga hari ini? Kan nggak mau. Lagi hadapi masalah. Tuhan beserta kita, saudara, ya kan? Tuhan kita harus hadapi masalah dan Tuhan beserta kita. Memang sehebat Daud, tetap waktu dia menyelamatkan Kehila. Makanya kenapa dia punya inisiatif selamatkan Kehila. Kehila itu artinya benteng. Dan Saul berkata Kehila itu, menurut Saul, Daud terkurung di Kehila. Bagi Daud tidak. Dia adalah kota yang berpalang dan berpintu. Karena Daud ini untuk Saul selalu bersembunyi. Untuk bersembunyi perlu kota yang kuat. Betul, saudara? Untuk bersembunyi ya, bukan untuk nyerang. Untuk bersembunyi butuh, seperti kalau misalnya di Amerika ya, presidennya itu kalau ada sesuatu dia masuk ke bunker. Itu adalah tempat yang terlindungi, tempat yang kuat. Mau dibom apapun kira-kira begitu tetap kuat gitu ya. Nah, bagi Daud ini, Kehila ini kota yang tersembunyi, itu pun dari Yehuda. Tidak salah kalau dia punya pemikiran, kalau aku selamatkan Kehila, nanti Kehila akan membantu saya. Balas budi wajar lumrah dong. Ini benar pikiran Daud. Makanya dia getol, dia begitu gigih, dia begitu mau banget untuk menyelamatkan Kehila. Dibantah sama orang-orang setianya, dia tanya lagi sama Tuhan. Tuhan bilang, maju, aku dukung kamu. Didukung. Haleluya, menang dia. Lalu dapat dukungan lagi kedua dia. Kita baca ya. Kita baca ini Daud dapat dukungan lagi. Daud memang butuh dukungan, banyak dukungan. Oh, namanya mau jadi raja, saudara ya. Mau jadi raja kalau nggak ada dukungan ya gimana? Dia mau dapat dukungan lagi. Dan kebetulan ini bukan mau-maunya Daud tuh. Tiba-tiba Imam Abiatar. Tiba-tiba Imam Abiatar, saudara ya. Kita baca yuk. Dapat dukungan dari Imam Abiatar. Kita baca di dalam 1 Samuel tadi. Di ayat 7. 1 Samuel 23 ayat 1 Samuel 23 ayat, kita baca 1 Samuel 23 tadi. Sebentar, ayatnya ayat 9. Ayat 6. Ayat 6. Yuk dibaca. 1 Samuel 23 ayat 6. Ya. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud. Iya, ini Abiatar ini tadinya sebagai imam di
di kerajaannya Saul. Tapi tiba-tiba dia melarikan diri. Waduh, melarikan diri ke Daud, membelot ke Daud dia. Dan yang ini yang paling penting. Terus Ia turun dengan membawa efod di tangan. ia turun bukan cuma sebagai imam dengan pakaian polos. Dia membawa pakaian imam yang paling penting. Saya tidak tahu berapa dibuat pakaian ini, saudara, yang apakah cuma satu? Kalau menurut saya sih satu. Ini pakaian imam yang namanya baju efod. Di tangannya ia bawa, saudara ya. Jadi dia lari ke Daud. Waktu Daud menang di Keila, dapat 2 dukungan. Tapi Imam Abiatar ini tidak mempengaruhi rakyat. Daud perlu dukungan rakyat. Imam Abiatar ini tidak mempengaruhi rakyat. Dia berpikir nanti Keila, suku Yehuda, sama-sama sesuku kok, menolong dia, apalagi sudah menyelamatkan. Kedua, dapat dukungan dari Imam Abiatar. Saya lompat lagi ya. Ketiga, dapat dukungan dari Yonatan. Orangnya Saul sendiri loh. Anaknya Saul sendiri. Ini Daud perlu dukungan. Kita baca di dalam 1 Samuel 23. Kita baca ayat 15, 16 sampai 17. 18 sampai 18. Yuk cepet yuk. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Terus Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. iya, setelah Keila kemudian dia ke padang gurun Zif Koresa. Nanti kita lihat kenapa bisa begitu. Yuk. Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Katanya Daud ngedrop juga rohaninya. Takut. Saudara pernah takut? Down rohaninya down gitu? Sama Daud juga. Seberani Daud tetap takut. Wajar-wajar. Daud takut, dibutuhkan dukungan. Makanya ya kadang-kadang kita tolong bantu doa. Itu nggak salah, saudara ya. Dia butuh dukungan. Tuhan pasti tolong loh. Iya sih. Tapi dia butuh dukungan loh. Betul nggak saudara? Daud didukung sama Yonatan. Yonatan ini adalah anak Saul loh, yang membunuhnya Daud. Ini dia membelot. Ini sebenarnya peluang besar. Ya bayangkan ya, kalau ada orang yang betul-betul dipercaya mendukung kita, itu hebat. Itu hebat. Orang yang dipercaya oleh musuh, orang itu mendukung kita, itu hebat. Tapi Yonatan nggak bawa pengaruh juga. Biarpun dia menguatkan Daud. Yuk dibaca. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Terus. Dan berkata kepadanya, Iya. Janganlah takut. sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Ini tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Didukung ya. Wih, ini luar biasa, kata-katanya pun betul-betul kata-kata dukungan, saudara. Terus. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Terus. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian. Ayahku Saul telah mengetahui kok. Dia nanti semakin kalah itu. Terus. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Membaharui ikatan perjanjian. Kita pernah bahas mengenai Yonatan dan Daud. Ini dibaharui lagi ikatan perjanjiannya. Saling dukung, saling mendukung. Khususnya Yonatan mendukung Daud. Ya. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Iya. Ya ini benar pikiran. Ini pemikiran saya. Kamu dukung saya. Ya sekarang gerakan rakyat lah. Dukung saya sebagai raja. Itu yang dibutuhkan Daud. Tapi Daud nggak ngomong. Sebab dukungan percaya, kamu percaya. Ayahku tidak akan menangkapmu. Buktinya hampir saja Saul menangkap Daud. Hampir saja. Kalau bukan Tuhan tolong. Dari Daud yang sungguh percaya kepada Tuhan, kenyataan hidupnya mulai membuat dia menjadi down. Sangat down banget pada saat dia sudah selamatkan Keila. Waktu Keila ini diselamatkan,
Dia pikir Kehila akan dukung dia. Tapi kenyataannya tidak. Kedua, dia dapat dukungan dari Imam Abiatar, khususnya baju efod. Baju ini saya lupa sampaikan di itu ya. Coba siapa kalian cari baju efod di Google. Baju ini, saudara, ini yang khususnya 12 tatah permata. Itu nama-nama suku Israel. Baju ini adalah baju keputusan. Ini baju imam. Dan Israel itu negara agama. Artinya semua keputusan dari imam. Waktu Imam Abiatar datang mendukung Daud, hati Daud sudah berbesar hati. Karena akan dibawa sama Daud. Karena akan dibawa. Daud meminta untuk Imam Abiatar membawa semua nama suku Israel. Karena baju ini adalah baju peringatan atas 12 suku. Artinya begini loh. Pada saat sudah dibawa, Tuhan, aku kan sudah jadi raja nih. Sekarang mendukung aku, sekarang imam pun mendukung aku. Imam saat itu mendukung. Dan imam ini akan membawa 12 nama kepada Tuhan. 12 suku biar mendukung Daud. Karena efod ini adalah baju apa? Kita sebentar lihat situ. Perhatikan baik-baik. Ini poin langsung saja. Keluaran 28 ayat 12. Yuk. Keluaran 28 ayat 12. Ya. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod. Ya. Sebagai permata peringatan untuk mengingat Sebagai orang Israel. permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Jadi secara roh nanti Tuhan mengingatkan 12 suku Israel, pemimpin-pemimpinnya dukung Daud, kira-kira begitu. Ini keinginan Daud, ini pemikiran Daud. Ada Imam Abiatar. Terus Maka ke hadapan Tuhan ayat 17 lompat. haruslah kau tata itu dengan permata Itu di dadanya. Kau tata itu dengan permata tatahan. 4 jajar 4 permata. jajar permata. Permata yaspis merah, Ya. krisolit, Krisolit. malakit. Malakit ada 4 jajar. 1 jajar 3. Terus. Itulah jajar yang pertama. Terus. Jajar yang kedua, permata batu darah. Ya, kita lompat saja 21. 4 jadi 3 dan 4 12. 12 itu adalah maksudnya. Yuk, 21. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Ya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang ke-12 itu. Terus Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu. ayat 29 lompat. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama awak anak Israel. Ya, nama para anak Israel. Pada tutup dada penyataan keputusan itu. Terus. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus. Terus. Supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Terus Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh urim. ada urim dan tumim keputusan dari Tuhan. Terus Haruslah itu ada di atas jantung Harun. Terus. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. iya, ini luar biasa. Udah didukung sama Tuhan, ini sudah Kehila menang, menyelamatkan Kehila. Abiatar imamnya, ini pembesar mendukung dia, membawa baju efod, seneng dia. Ada? Coba munculin. Ditarik aja ke sini. Gambarnya ditarik ke slide. Coba. Ini baju permata, baju peringatan. Ya. Ini artinya 12 nama dibawa sama Imam Abiatar. Tolong diingatkan kepada 12 suku Israel. Karena Abiatar mendukung Daud. Jadi 12 suku Israel harus mendukung Daud, kira-kira begitu. Wah, 12 permata. Coba permatanya dimunculkan. Digedein di sana. Dari situ. Itu permatanya udah ada 12. Dibawa ke hadirat Tuhan. Imam Abiatar ini
Saking dia dapat dukungan, lalu kemudian dia dengar. Disangka beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian didukung nih. Enggak tuh. Tidak ada satu orang yang mendukung Daud. Justru yang diselamatkan oleh Daud malah Kehila. Malah akhirnya bagaimana? Kita baca. Ini perhatikan, ini suasana di dalam jiwanya Daud. 1 Samuel 23 ayat 7. Ini perhatikan ya, sampai akhirnya Daud bagaimana? Yuk dibaca. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Terus Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. iya, terus Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila. seluruh rakyat bukan mendukung Daud, pergi berperang untuk melawan Daud. Padahal sudah ada Imam Abiatar tadi. Terus Dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Terus Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, perhatikan, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, perhatikan. bawalah efod itu kemari. Bawalah efod itu kemari. Efod itu hanya boleh dipakai oleh imam besar. Daud pakai. Saking nggak ngerti saya, dia bawa di hadirat Tuhan. Tuhan sih jawab. Tapi jawabnya ini, yuk dibaca. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti. Dengan baju efod itu baju peringatan 12 suku Israel waktu dia bawa kepada Tuhan. 12 suku dihadapkan Daud kepada Tuhan. Aku juga nggak salah, aku yang diurapi oleh Samuel. 12 suku ini dihadapan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bahwa aku dengar Saul berikhtiar datang memusnahkan kota ini karena aku. Terus Bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila Ya. dan memusnahkan kota ini oleh karena perhatikan ayat 11. akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya. Untuk kedua kali sekarang, di saat Kehila sudah diselamatkan, dia pikir mendukung. Tetapi apa kata Tuhan? Ini jawaban yang tidak mau didengar sama Daud. Yo, Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini, ya, Tuhan Allah Israel? ya. Beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Terus, Jawab Tuhan, ya, ia akan datang. akan datang. Terus, Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila kah? Itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan? akan diserahkankah aku kepada Saul oleh warga Kehila? Apa kata Tuhan? Firman Tuhan akan mereka Akan mereka serahkan. Gile. Waktu dia sudah nolong dengan jerih payah, Kehila tidak menolong, malah mau diserahkan Daud. Inilah yang menyebabkan ini Daud udah seneng di tengah-tengah harapan, merasa besar harapan, ngedrop lagi nih. Kehila yang ditolong tidak memberikan pertolongan, tidak balas budi. Sehingga akhirnya ayat 13, perhatikan ini perhatikan. Gak pernah Daud ngalami kayak begini. Yuk. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Kemana saja mereka dapat pergi. Udah gak ada tujuan. Kacau, gelisah, bingung. Itu yang dialami Daud. Dia pikir Abiatar mendukung Abiatar. Dia pikir dengan baju efod yang dikenakan, maka Tuhan akan menggerakkan seluruh bangsa Israel. 12 suku mendukung Daud. Jangankan 12 suku, Kehila yang ditolong aja nggak mau dukung. Ngedrop Daud. Kalau saya ngalami itu, saudara, kalau saya resapi ya, renungkan soal Daud, betapa luar biasanya hatinya, sudah hancur rasanya. Saudara mungkin ngalami orang yang kita tolong bukan dukung, malah menyerahkan kita. Gak ada yang mendukung. Daud kan cari dukungan dengan orang Israel dulu dong. Makanya tidak heran
Di ayat di pasal berikutnya, Daud cari dukungan dari siapa? Orang Filistin. Karena negeri Israel tidak mendukung. Karena orang Kristen tidak mendukung. Dia cari dukungan dari orang Filistin, didukung sama orang Filistin. Aduh, kalau kita lihat, kalau kita ngalami kayak begini, saudara, awalnya berhasil, awalnya semangat, tapi Daud ngedrop. Memang sih, Tuhan ngajar Daud, kamu salah. Dia begitu ambisi untuk mendapat dukungan. Mari baju efod dipakai. Dia bawa semua 12 permata nama-nama Israel tuh, suku Yehuda, suku Benyamin, termasuk sukunya Saul tuh, itu dibawa sama Tuhan untuk diperhadapkan supaya mereka mendukung. Oh, aku juga jadi raja oleh karena Samuel mengurapi. Waktu saya renungkan, ngapain juga Tuhan ya? Ini pikiran saya nih. Kok ngasih Daud diurapi? Akhirnya dikejar-kejar Saul. Ya nanti aja lah, Saulnya mati baru diurapi, kan nggak ada masalah tuh jadinya. Tapi itu kalau Daud tidak diurapi, Samuel kesel sampai mati tuh. Jadi pengalaman Samuel waktu pas ngadepin Saul, kesel dia sama Saul. Sampai Tuhan bilang, ngapain kamu kesel? Aku sudah pilih orang anak dari Isai akan jadi raja mengganti Saul. Baru lega Samuel. Ya jadi serba salah memang Tuhan. Daud dipakai sama Tuhan di usia 16 tahun, menang dari Goliat, tapi dikejar-kejar Saul selama sepanjang hidupnya. Saudara, saya mengajak kita ini memahami hidup. Kadang-kadang kita mengalami kayak begini, saudara. Tapi apa Tuhan diam? Tidak. Ada sebuah pelajaran dari Tuhan untuk Daud dan untuk kita semua. Daud akan memegang di semua raja yang hebat-hebat. Hizkia nggak ada cacat rasanya kalau Hizkia ya. Daud banyak cacat, tapi Hizkia tidak dimasukkan dalam kitab Wahyu. Yesus bangga disebut singa dari suku Yehuda ya, dan tunas Daud, bangga Yesus disebut itu. Banyak kelemahannya loh. Bukan Yesus tunas Hizkia, bukan singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Kenapa? Ya memang Tuhan bawa Daud demikian rupa. Tuhan didik Daud demikian rupa. Banyak pengalaman penderitaan yang dialami oleh Daud karena Tuhan ingin membesarkan nama Daud sepanjang sejarah gereja. Bahkan karena ini muncul di kitab Wahyu di sorga, ya selama-lamanya nama Daud terus tertera. Wow. Jadi memang Tuhan ingin, kalau ingin membawa kita betul-betul luar biasa, semakin naik, bahkan melebihi daripada yang lain, ya memang ada penderitaan yang dialami. Sudah. Inilah kata Tuhan. Karena Daud Daud ini menyelamatkan Kehila. Ya, balas budi lah, lumrah nggak sih? Lumrah dong, betul ya, balas budi lah. Tapi pada saat tidak dibalas, kecewa Daud. Kecewa. Makanya dia pergi kemana saja dia dapat pergi. Udah hilang arah tuh. Udah nggak ada tujuan. Udah bingung. Udah kecewa. Dan selama perjalanan itu nggak pernah Daud tanya sama Tuhan lagi. Udahlah. Apa Tuhan? Banyak orang saudara. Banyak orang, sampai ada orang yang worship leadernya dari mana? Hillsong ya. Sampai ngomong dia mundur murtad, nggak pakai Tuhan lagi lah. Dia nggak ngerti siapa Tuhan. Jadi kita ngalahin penderitaan, kita bilang saya menderita terus. Emang Tuhan nggak menderita terus? Tuhan Yesus itu menderita terus dari sejak kecil, bayi sampai gede. 33,5 tahun nggak pernah nikmati
Berita terus, dicecar terus. Daud masih enak. Kita masih enak. Saudara masih bisa menikmati, bisa makan, bisa ini dan lain sebagainya. Ya ada hal-hal yang dinikmati, diizinkan sama Tuhan. Tapi lebih dari itu, apa yang Tuhan mau sih buat Daud? Apa yang Tuhan mau sih buat kita? Tuhan Daud ini waktu selamatkan Kehila, dia tidak dapat pertolongan dari Kehila yang telah diselamatkan. Kehila tidak belas budi. Kehila lupa jasa-jasa Daud. Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Ada maksud dari Tuhan. Ini sebuah pelajaran. Apa itu? Apa itu? Pelajaran apa itu? Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Kemudian kita akan melihat satu poin lagi setelah ini. Yuk. Lukas 6 ayat 32. Ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apa jasamu? Justru kalau Tuhan ajarkan, kalau kita mengasihi, lalu kalau kita memberi pada orang nanti memberi juga, itu artinya memberi dengan pamrih. Orang dunia juga bisa. Yuk dibaca terus. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang Iya, orang-orang berdosa mengasihi orang yang mengasihi mereka. Orang berdosa nggak bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi mereka. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus berbeda dari dunia. Terus. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, Ya. apakah jasamu? Seringkali kan kalau kita kasih ya, wah nanti dia kasih lagi balas kepada kita nih. Betul ya? Daud sudah menolong Kehila. Pasti Kehila akan tolong saya, akan dukung saya. Daud sembunyi di tempat kami. Kami ini benteng yang kuat. Ayo kita hadapi Saul. Semua rakyat Yehuda kita hadapi Saul. Itu pemikiran Daud. Daud sembunyi. Atau Daud kasih strategi, dia ikut campur perang. Dia ikut kasih strategi, ini begini caranya perang melawan Saul, gini-gini. Itu pemikiran Daud karena membela. Daud jangan khawatir. Kemarin kamu membela kami, sekarang kami bela kamu. Pemikiran Daud begitu. Nggak taunya Kehila menyerahkan. Kecewa Daud. Lupa Daud pelajaran ini. Apa jasanya kalau kamu berbuat baik bagi orang yang berbuat baik juga sama kamu nantinya? Kamu berbuat baik dengan pamrih terus. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Terus. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, Ya. karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, Terus. supaya mereka menerima kembali sama banyak. Malah lebih bunga. Oh iya kan ada bunganya. Terus. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Perhatikan. Maka upahmu akan besar. Terus. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Itu penekanannya. Menjadi anak-anak Allah. Enggak titik. Maha tinggi. Disebut tuh predikat Allahnya. Bukan maha besar, maha tinggi. Jadi artinya derajatnya tinggi, paling maha. Loh itu dia. Kalau kita menolong orang tanpa pamrih, atau kita menolong orang dalam jiwa kita wajar-wajar, dia terima kasih. Dia nggak terima kasih. Itu adalah kesempatan kita naik. Kalau kita nggak marah-marah, kalau kita nggak kecewa, amin saudara. Jangan kecewa, ngomel-ngomel, jangan. Dia tidak nolong kita lagi, tidak mengapa. Kita akan jadi anak Allah yang maha tinggi, naik derajatnya. Itu maksudnya. Terus. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Terus. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Iya. Dari Kehila, Daud pergi kemana saja, tetapi tetap di daerah Yehuda, di padang gurun Zif. Karena gurun Zif ini masih di daerah Yehuda. Dia pikir sama suku lah. Kalau ke suku lain mati dia mungkin. Orang sukunya yang sama-sama suku aja nggak kurang mendukung, apalagi suku lain, habis dia. Jadi dia punya pikiran manusia ke situ. Nggak taunya orang Zif sampaikan juga kepada Saul. Daud nyumpet di gua di daerah kami.
orang Yehuda loh. Saul berangkat dengan pasukan terpilih kurang lebih 3.000, dan Daud, waktu Daud ini udah kecewa, udah rohaninya udah ngedrop, udah nggak ada arah tujuan, udah nggak tanya-tanya sama Tuhan lagi lah. Tuhan gimana Tuhan, maju kemana Tuhan? Dia nyumpet, datang Saul. Pas berhadap-hadapan, berhadap-hadapan. Udah semua sudah mengenakan pedang nih, kurang lebih 3.000 lawan 600. Aduh, udah berhadapan begini, cuma seberang menyeberang. Bentar lagi habis dah Daud. Bentar lagi kalau diserang mati udah. Tiba-tiba datang utusan Saul, bilang, Baginda Raja Saul, orang Filistin menyerang kita. Gak jadi Saul menyerang Daud. Makanya Daud bilang, batu keluputan. Daud begini sudah. Aduh, udah deg-degan, jantung udah deg-deg. Luput. Oh haleluya. Ada haleluya saudara. Beberapa menit luput. Seolah-olah siapa yang nolong? Filistin yang mendukung. Ya kan? Tuhan mendukung. Tapi karena Daud salah, jadinya Tuhan diam aja. Ya orang kehilangan nyerang. Nggak digerakkan sama Tuhan tuh. Daudnya pakai effort, terlalu ambisi dia. Salah, tidak disebut sih. Kehila tidak mendukung. Yonatan mendukung tapi nggak didukung juga. Nggak mempengaruhi, Abiatar nggak mempengaruhi. Akhirnya sampai di ujung kayak apa tuh? Telur di ujung tanduk. Aduh. Kemana-mana udah nggak bisa. Sekian menit saja. Di ujung loh. Jadi nggak taunya gini loh. Ini kan udah kisah nih. Kisah ini akan berulang-ulang sama kita. Kalau berhadapan dengan masalah, selama belum di ujung, Tuhan bisa nolong sekian menit loh. Jadi tenang aja, sekian menit tuh bisa tolong. Oh masih, misalnya, wah mau datang nih besok penagih hutang, besok mah masih lama. Gitu ya. Besok masih lama. Lo serius lo, ini besok itu masih lama. Tuhan itu tepat waktu menolong. Betul saudara ya? Betul saudara? Jadi Tuhan mau Daud andalkan lagi Tuhan. Toh Tuhan yang nolong kok. Betul nggak? Nah siapa yang menggerakkan Filistin? Kalau bukan Tuhan, Tuhan yang nolong. Karena ayat terakhir, nggak taunya Filistin yang nolong kan? Musuhnya tadi Daud mengalahkan Filistin di Keila. Habis tuh Filistin kacar-kacir. Filistin kan masih kesel dia kan. Siapa yang tahu? Saul udah mau hancurkan Daud. Ya dia mah ayo kita serang Saul, mumpung Saul lagi nggak ada di sini, di dalam kerajaannya serang. Wah, ya kan? Nggak taunya itu pertolongan. Amsal 16 ayat 7 kita baca. Ayat terakhir, ya. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Orang itu pun didamaikannya dengan dia. Oh haleluya. Musuh orang itu damai, nolong maksudnya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, ya Tuhan itu penuh dengan maklum. Daud ada banyak salah, Tuhan bilang maklum lah. Tetap aku sayang sama Daud. Tetap engkau aku kenang. Wajar. Keadaan kita tuh kalau kita ngeluh itu wajar, masih taraf wajar. Jangan murtad aja ya. Jangan jadi mualaf aja. Selama sekarang ngeluh wajar kok. Jangan lu ditipu sama iblis, didakwa sama iblis. Kamu ini nggak layak sebagai anak Tuhan. Enggak. Tuhan itu Bapa yang baik, wajar.
selama jalan kita berkenan sama Tuhan. Tuhan lupakan. Makanya ya, dalam satu pemazmur berkata bahwa Dia tidak membalaskan setimpal dengan kesalahanku. Iya, betul. Betul banget. Dia sayang sama kita. Dia cinta sama kita. Ya, banyak keluhan-keluhan yang saudara alami. Jujur, memang Daud juga mengalami. Kenyataannya begini kok. Firman Tuhan didengar. Banyak yang mendukung, Abiatar mendukung, tapi Daud butuh dukungan rakyat. Kalau bisa kan Abiatar kasih tahu rakyat, Samuel juga kasih tahu rakyat, tuh raja yang berkenan itu. Enggak. Yonatan, ayahku tidak akan menangkap kamu. Dia pulang harusnya kasih hasut tuh orang, kira-kira begitulah. Hasut tuh orang Israel. Hai dukung Daud. Itu enggak. Makanya Daud kecewa. Makanya kekecewaan puncaknya dia, orang Kristen tidak dukung saya, orang Israel tidak dukung saya. Udahlah, saya belot aja ke Filistin. Tidak dengan kita ya. Ini membelot ini artinya strategi aja. Kalau Daud ya, maka saudara ya kita akui kadang-kadang orang Kristen tidak dukung kita karena kita sedang mengandalkan orang. Tuhan tidak mau itu terjadi. Kita harus andalkan Tuhan. Toh Tuhan juga yang tolong. Tuhan juga yang tolong. Betul kan? Makanya dia bilang gunung keluputan. Haleluya. Daud sudah punya harapan pada manusia. Saat dia sudah berharap sama Tuhan bagus, dia punya harapan sama manusia. Itulah sebabnya Tuhan biarkan, Tuhan izinkan. Dan Tuhan mau juga mental Daud menjadi kuat. Berhadapan musuh dengan musuh loh, mata dengan mata. Udah deket, sekian menit habis, tiba-tiba gunung keluputan terjadi. Dan Tuhan bisa lakukan itu di menit-menit terakhir kita. Di menit-menit terakhir kita, Tuhan bisa selamatkan kita. Tuhan bisa tolong kita di menit-menit terakhir saat kita terpepet. Tuhan bisa tolong kita. Dia ajaib. Andalkan Tuhan selalu. Andalkan Tuhan selalu. Haleluya. Kita nyanyi. Yuk. Satu-satunya yang kuandalkan. Mari kalau pemain musik. Oh Tuhan cinta kita. Tuhan cinta kepada semua kita. Haleluya. Hari ini firman disampaikan karena Tuhan cinta kita. Banyak kesalahan yang kita buat, tapi Tuhan sayang sama kita. Mari silakan nyanyikan. Satu-satunya yang kuandalkan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, membawa perjamuan suci ini kepadamu bersama dengan semua ikut live streaming Tuhan, sehingga kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami lewat perjamuan suci, karena perjamuan suci adalah tubuh dan darah Kristus. Kami terima dengan hati yang bersyukur kepadamu, dengan hati yang memuja kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima tubuh dan darah. Mari bagikan. Engkau, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandalanku, dan Tuhan yang berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin.
Satu-satunya. Mari kita berdiri semua. Akan hidup Kristus. Andalkan Tuhan saja. Bersama yang kemarin sering andalkan Tuhan saja. Haleluya. 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 Di tengah-tengah kau sedang terbacet masalah, andalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya, 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 haleluya. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, haleluya, haleluya. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat jauh minuman dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Bukan di mekori dasyadihil. Haleluya. Haleluya. Dia mampu menolong kita pada menit-menit terakhir. Haleluya. Jadikan dia gunung batu keluputan. Haleluya. Percaya dia meluputkan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan semua yang onsite pada hari ini, dengan semua pergumulan yang ada. Tuhan tolong selamatkan Tuhan Yesus, luputkan dari musibah bencana, luputkan dari tekanan-tekanan hidup yang sudah menjadi terdesak, terpepet Tuhan. Menit-menit terakhir kami menantikan menit-menit terakhir darimu Tuhan Yesus. Ajar kami terus berkenan kepadamu, bawa kami terus berkenan kepadamu, menyenangkan Engkau selalu. Berkati keluarga di sini yang menyiapkan pastori, berkati keluarga yang menyiapkan tempat ibadah Tuhan, serta berkati semua jemaat Tuhan yang telah berkorban, baik juga yang perpuluhan dan semuanya, bersama juga ikut live streaming. Diberkati Tuhan semua jemaat yang ada yang ikut live streaming hari ini, diberkati.
Gunung keluputan itu ada nanti pada mereka. Gunung keluputan akan kami alami di menit-menit terakhir, dan Tuhan tolong kami. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang malas Kau berikan kerajinan, yang susah Kau berikan, dalam percobaan Kau berikan kemenangan. Untuk mama hamba Tuhan, Mama Sumani Jinawati, Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan tolong kuatkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus bersyukur kepada Tuhan. Dan kami hardik semua penyakit yang ada dalam tubuh mama. Gejala tipes dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bertindak dan menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Dan juga Tuhan untuk Indonesia Kau berkati, mulai dari Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, para pemimpin kami Tuhan, dari kepala daerah, dari RT RW lurah sampai kepada gubernur di seluruh pelosok Indonesia, dan presiden kami Tuhan, pemimpin yang tertinggi di negara ini Kau berkati Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Para menteri yang ada dengan jajarannya, demikian juga Tuhan Yesus, wakil-wakil rakyat yang ada, Tuhan tolong supaya mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah kami dengan baik. Haleluya. Juga KPK, TNI, Polri, BIN, Densus 88, semua yang bergerak di bidang hukum, supaya mereka diberi hikmat untuk bisa membongkar kasus-kasus besar yang merugikan negara, koruptor, terorisme, juga gembong-gembong narkoba serta sindikat mafia lainnya, supaya dihukum. Haleluya, seadil-adilnya. Tetapi kalau luput dari hukum dunia oleh karena sogok dan suap, kami mohon hukum surga bertindak di bumi Indonesia, supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditakuti di bumi Indonesia. Tim garda depan kami Tuhan juga tolong berikan kepada mereka kesehatan untuk bisa bekerja pada masyarakat. Haleluya. Dan vaksinasi yang ada Tuhan, dengan jenis apapun vaksinnya, diberkati dan sukses dalam nama Yesus Kristus, mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan, penyebaran COVID dengan variannya yang ada di bumi Indonesia, dengan otoritas dari Allah kami hentikan penyebarannya dalam nama Yesus Kristus. Dan dengan otoritas dari Allah kami patahkan semua roh maut, alam maut yang ada di rumah sakit atau di isomannya Tuhan, dan di isoman orang-orang yang isolasi mandiri di dalam nama Yesus Kristus. Yang ada adalah kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Selesai dari semua ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing, hentar sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Yang onsite, yang online di rumah masing-masing diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan kami diberkati, bisnis, usaha, studi, semua diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Itu sebabnya kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. 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 Kami alas doa. Haleluya. Haleluya. Setiap dia suku bangsa, semua kaum dan Tuhan, berikan glory, berikan hormat, ikuti yang bagi alam doa.
memberkati.